Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog untuk Mudabi, Senin 27 April 2020. Hari ini kita akan membahas masih seputar COVID dengan tema hari ini adalah Jambi melawan COVID-19. Ada dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Mas Sugianto dari Ojek Online. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, selamat datang di TVRI. Dan narasumber yang kedua yaitu Bahren Nurdin. Beliau adalah Ketua Relawan Edukasi Darling COVID-19. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daring, Pak. Daring. Daring. Iya, dibuka dulu, Mas Bahren. Boleh. Biar yang pemirsa tahu. Oh, nggak apa-apa. Kita sudah agak jaga jarak ini ya. Oke. Sudah pas dan memenuhi protokol ya. Ya, sesuai protokol. Baik, pemirsa, dengan adanya wabah COVID-19 ini tentunya berdampak di sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang ternyata menjadi orang miskin baru dengan banyak yang di PHK, kemudian banyak akses ekonomi yang dibatasi sampai jam 9 malam. Akhirnya banyak pro dan kontra itu terjadi. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana dampak-dampak sosial yang terjadi dan juga beberapa solusi yang ditawarkan oleh teman-teman narasumber yang hadir. Saya ke Mas Sugianto dulu. Iya. Ke Mas Sugianto. Mas Sugianto ini ceritakan dulu siapa dan profesinya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto, profesi di sini driver ojek online. Sudah sejak berapa lama Mas Sugianto? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Artinya sebelum COVID lah ya? Iya, sebelum COVID. Gitu. Tinggal di mana? Asli saya Jambi? tinggal di Talang Bakung, di Palmerah. Oke. Nah, Mas Sugianto, apa bedanya kehidupan Mas Sugianto dan teman-teman tentunya, karena ini mewakili teman-teman juga sebelum ada COVID dan setelah ada COVID ini? Sebelum ada COVID kita itu bekerja secara normal, orderan pun kita banyak, istilahnya orderannya ngantar orang atau ngantar orang pun lancar, ekspres pun lancar, food pun lancar. Jadi itu rata-rata kawan tuh alhamdulillah bisa mendapatkan income yang lumayan lah, lumayan stabil. Boleh tahu sampai berapa Mas Sugianto? Tergantung masing-masing akun. Akun ini ada yang istilah kata kalau di lapangan tuh gacor, itu orderan kencang itu pendapatan rata-rata itu bisa 200-an 300-an. Bisa rata-rata itu. Ya? Iya, rata-rata bisa itu. Sehari ya? Iya, sehari. Itu sehari segitu itu dari kerja jam berapa sampai jam berapa? Kadang dari jam 6 bisa sampai malam gitu. Karena kita aplikasi ini kan tidak dibatasi, ada pengen istirahat dulu. Okay. Artinya kalau di rata-rata dia kerja 8 jam lah ya, kurang lebih gitu? Kayak kurang lebih ada yang lebih itu, tergantung mereka mau mulainya dari jam berapa gitu. Okay. Tapi setelah dengan adanya COVID ini berubah drastis, pendapatan kita hampir 80% mungkin ada ya, 80% itu. Karena apa? Pemerintah kan sudah membatasi nih untuk kita baik itu ngangkat orang itu sudah nggak ada lagi. Masih boleh kan? Nggak, walaupun boleh, kalau di Jambi kan belum, tapi penumpang itu sudah jarang, nggak seperti sebelum adanya COVID. Kalau dulu kan sebelum ada COVID kan kita anak sekolah, ngantar anak sekolah, orang kantoran segala macam. Tapi setelah adanya COVID sekarang kan sekolahnya libur, kantornya sebagian dirumahkan. Nah, jadi kita tuh cuman sekarang ini bisa berharap di pengantaran ekspres sama makanan. Nah, itu tumpuan kita ini. Kalau tumpuan yang kita harapkan ini sudah ditutup lagi, mau dapat dari mana lagi? Sedangkan kita kan pekerja harian. Jadi udah susah gitu. Nah, jadi kalau di sini sih saya berharap itu agar pemerintah boleh sih dia melakukan pembatasan jam ya, boleh.
Cuman kan semua harus dikaji dulu dampaknya bagi para pekerja harian ini seperti kami para ojek online nih. Kondisinya saat ini di Kota Jambi khususnya, itu ada pembatasan jam malam atau bagaimana? Ada pembatasan jam malam, batas jam 9 itu kita pun yang ojek online ini itu pun disuruh pulang. Oh, yang dibatasi aktivitas ekonomi orang jualan atau orang jualan pun dibatasin, kita pun di lapangan pun dibatasin. Kita pun disuruh pulang gitu. Sedangkan kalau kami belum nyampe, kan kami driver Grab Gojek ini sistem target point, Mas. Kalau kayak di Grab ini targetnya 250 berlian. Itu ada bonus yang ingin kita kejar itu sekitar 60.000 kalau nggak salah, 60.000. Kalau di Gojek dia 24 poin kalau nggak salah, tapi saya lupa kalau saya kurang paham kalau itu. Kami ada sistem target point. Jadi dengan orderan sesulit ini, jika kami tidak mutusi target itu, kerja dari pagi itu sia-sia. Karena ada pembatasan jam tadi. Dan adanya resto yang ditutup, padahal resto tersebut ada yang bekerja sama dengan GrabFood maupun GoFood. Padahal resto-resto itulah yang jadi andalan kami selagi baik itu nggak ada lagi yang di siang hari ini. Ya. Jadi tumpuan itu ya? Iya, itu. Oke, Mas Sugianto, lantas bagaimana teman-teman menyikapi ini semua? Pasrahkah atau beralih profesi kah atau bagaimana mensiasati? Kalau biasanya mohon maaf ya, biasanya misalnya dapat 100, kemudian kan kalau 80% dapat 20.000 nih cuma. Kurang berarti lebih. tidak cukup gitu. Ya. Lantas bagaimana faktanya, teman-teman harus bagaimana? Ya, teman-teman masih berpikiran positif lah istilahnya kan, karena seperti saya bilang tadi, setiap akun kita tuh beda-beda. Ada yang bisa lebih karena ada yang standar gitu. Ya, kami sih ya, seperti saya nih kemarin dapat 2 orderan, alhamdulillah. Ya udah, tapi tidak saya lanjutin. Kenapa? Kalau keliling-keliling percuma juga ngabisi bensin kan. Mending saya pulang aja itu. Tapi alhamdulillah karena di lapangan kita banyak saling bercerita, kita dengan tetap optimis aja lah ini. Ya semoga wabah ini berlalu. Ya di lapangan pun kita banyak yang membantu kita juga sih di lapangan itu. Ada semacam ngasih sembako. Kemarin saya dapat ngasih ayam. sembako itu dari pemerintah atau dari swasta? Dari swasta. Dari swasta. Pemerintah? Iya. Pemerintah di lapangan ya? belum ada nih. Saya lihat kan ada beberapa titik dia membagi makan siang gratis ya kalau nggak salah. Saya sih nggak pernah, maaf, sampai pemerintah itu mengadakan saya nggak pernah ngambil. Tapi ada ya? Ada. Oke, nanti saya perdalam lagi. Saya ke Mas Baren kalau gitu. Mas Baren, dampaknya luar biasa. Ya memang ini tidak diinginkan oleh siapapun ya. Betul. Tapi memang pemerintah salah satunya ingin menyelamatkan manusia. Salah satu ingin menyelamatkan ekonomi. Kalau sampai di lockdown benar, ekonomi tambah tidak bergerak dan pemerintah mungkin tidak punya cukup anggaran untuk memberikan bantuan-bantuan langsung. Nah, apa yang pengamatan Mas Bahren ini sebelum masuk ke relawan edukasinya dulu? Baik, terima kasih Mas Barisi. Kita melihat memang sampai hari ini di Indonesia, khususnya di Jambi, tren positif terjangkit itu semakin naik. Masih meningkat. Masih meningkat. Grafiknya naik sekarang trennya. Kemarin sampai dengan 11 sampai dengan 32 positif yang kota Jambi. Yang di Provinsi Jambi saya rasa. Ada apa dan seperti apa? Tentu itu pertanyaan yang terjadi hari ini. Yang pertama adalah bahwa COVID-19 tidak bisa kita anggap enteng. Satu. Yang kedua, kita harus bersama-sama. Saya menulis beberapa artikel tentang COVID-19 beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah bagaimana pentingnya common enemy. Common enemy itu artinya musuh bersama. Ya, musuh bersama. Bahwa COVID-19 harus menjadi musuh kita bersama. Bukan hanya musuh pemerintah, tetapi juga musuh bersama. Musuhnya kawan-kawan ojol, musuhnya artinya apa? Harus ada kesamaan visi, harus ada kesamaan aksi, ya, untuk melawan COVID-19 ini. Tentunya dengan berbagai, nanti dengan berbagai tindakan, dengan berbagai kapasitas yang dimiliki. Nah, saya bangga sekali tadi dengar dari kawan-kawan ojol.
kita optimis, kita positif. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Artinya harus sampai sense of crisis ini secara bersama-sama. Karena apa? Kalau kita melihat beberapa source, beberapa sumber yang hari ini, kita betul seperti kalau saya mengibaratkannya seperti sakit gigi. Kita mau cepat atau mau lambat. Kalau mau cepat, memang agak lebih sakit nih, karena harus dicabut. Sakit banget, tapi cepat. Atau kita mau panjang nih durasinya, nggak dicabut tapi diobatin seadanya saja misalnya, tapi durasinya panjang. Nah ini mungkin yang harus kita pahami secara bersama. Nah lockdown atau PSBB itu adalah pilihan-pilihan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Vietnam, melakukan lockdown mungkin sangat sakit sekali. Mungkin semua terhenti, ekonomi ambruk, tapi sebentar sekarang Vietnam sudah melewatinya gitu. Nah sakit tapi sebentar, atau kita mau punya panjang. Nah mungkin secara umum gambarannya seperti itu, pilihan-pilihan yang kita lakukan, yang dia lakukan oleh pemerintah hari ini. Oke, baik. Lantas yang saya dengar adalah masih banyak pesan-pesan positif yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Artinya edukasi tentang COVID-19 ini belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Banyak yang belum sadar, banyak yang belum pakai masker, banyak yang belum social distancing, banyak yang masih keluar dengan alasan yang tidak terlalu penting misalnya. Lantas apa gagasan yang ingin disampaikan Mas Bahrin tentang kondisi-kondisi fakta di lapangan seperti itu? Ya betul sekali. Kita melihat satu, karena apa? Kalau jawaban dari pertanyaan Mas Bahrin, karena itu tadi kita belum semua merasakan sense of crisisnya bahwa COVID-19 ini menjadi musuh kita bersama. Ini. Nah, kenapa? Salah satunya adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat gitu loh. Kenapa? Karena sebagian masyarakat masih menganggap it's still okay, kita masih jalan, masih rame di Jambi misalnya masih rame. Apa sih kok ribut banget sih gitu loh. Nah, sementara dampaknya itu sangat besar gitu. Nah, maka daripada itu apa gagasannya? Kalau begitu kami berpikiran di lapangan ini harus ada edukasi nih kepada masyarakat. Maka kita kemudian membentuk apa yang kita sebut dengan RED. RED itu adalah relawan edukasi daring. Itu relawan edukasi daring. C19, C itu COVID-19. Nah, apa yang dikerjakan oleh relawan ini? Tapi nanti menjawab. Kita sudah dulu. Baik, terima kasih. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Mujambi. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog untuk Mujabi dengan tema kita hari ini ya, Jambi melawan COVID. Dua narasumber telah hadir, ada Pak Mas Sugianto dari Ojek Online dan ada Mas Bahren dari Relawan Edukasi Daring. Saya ke Mas Bahren lagi ya. Nanti ke Mas Sugianto. Mas Bahren tadi kepotong ya. Jadi terjelaskan, jadi idenya, gagasannya adalah sedang mengembangkan adanya komunitas atau relawan edukasi daring COVID-19. Nah, itu apa itu gitu loh. Cara kerjanya gimana gitu? Begini, kita melihat hari ini apa yang paling banyak dipegang oleh masyarakat. Ini ide dasarnya. Yang paling banyak dipegang oleh masyarakat hari ini adalah handphone. Apalagi tambah di lockdown gitu ya. Apalagi ya di rumah saya ya suruh di rumah aja gitu. Iya betul. Ya apa ya kerjaan selain memegang handphone gitu lah. Nah, berangkat dari sana kita juga melihat tadi bahwa edukasi terhadap masyarakat itu sangat kurang gitu ya. Yang sifatnya adalah edukasi. Apa itu COVID-19, seperti apa penanganannya, mengapa kita social distancing, mengapa perlu sih? Karena saya melihat jangan sampai ada mayat atau jenazah yang ditolak. Nah, gitu. itu kekurangan edukasi yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Sementara kita sedang melakukan social distancing. Kita tidak boleh ketemu dengan orang dan seterusnya. Maka kita melihat bagaimana nih cara mengedukasi masyarakat nih. Nah, maka kita kemarin dengan kawan-kawan berdiskusi, kalau begitu kita harus adakan yang namanya yaitu relawan edukasi yang khusus daring gitu loh. Kalau kita melihat relawan-relawan itu sudah sangat banyak ya, relawan di tim medis dan ada di non medis. Nah, kita melihat non medis pun sudah banyak, ada yang memberikan bantuan, ada yang beri makan siang, ada semuanya kan sudah berbuat. Nah, kita pengen fokus dalam satu titik yaitu relawan apa yang daring gitu, yang memang online. Nah, nanti kita akan melihat apa tugas mereka seperti apa. Nah, kita juga pembentukan ini tentunya bekerja sama dengan banyak hal ya, kawan-kawan dengan akademisi, kemudian dengan Polri, dalam hal ini dengan Polda misalnya kita sedang menjalin bahkan sedang terjadi komunikasi yang sangat baik. Kita didukung oleh Polda Jambi khususnya Diskrimsus yang cyber ya tentang itu, karena bagaimana nanti informasi-informasi tentang COVID-19 ini betul-betul nanti fungsinya itu dua. Yang pertama menyaring hoax, jangan sampai ada berita-berita hoax yang bersebaran. Yang paling tidak nanti relawan kita bisa mengkonfirmasi mana yang hoax, mana yang tidak. Yang kedua yaitu memberikan edukasi, menyebarluaskan berita-berita yang positif dan yang dapat dipercaya. Karena kita tahu betul pemerintah misalnya sudah menyediakan situs resmi misalnya covid.go.id misalnya yang punya pemerintah. Tetapi seberapa banyak? Menurut pantauan kita tidak begitu banyak masyarakat yang langsung ke sana, langsung mencari, mengakses. Tapi mereka lebih percaya kepada apa yang datang ke mereka. Apa yang datang kepada mereka melalui WhatsApp group, melalui Twitter. Artinya mereka tidak. Nah, kita menginginkan kawan-kawan yang tergabung di Red Sea 19 ini nanti itu memberikan informasi-informasi itu. Kalau ada yang didapat misalnya informasi itu, mereka mengkonfirmasi. Artinya mereka perpanjang tangan pemerintah. Kita sangat berharap nanti relawan-relawan ini bekerja keras bersama membantu pemerintah untuk menyebarkan berita-berita positif terhadap tadi disampaikan Mas Bahren, kerjasama yang coba dibangun adalah dengan Diskrimsus di bidang cybernya. Selain itu mungkin adakah koordinasi dengan gugus tugas misalnya? Betul. Kita juga sudah sedang melakukan juga dengan sedang berkoordinasi dengan gugus tugas khususnya yang ada di Provinsi Jambi untuk melakukan selalu koordinasi, terutama menyebarkan berita-berita, karena kita di Jambi sendiri itu kita ngelihat berita beberapa hari ini cukup banyak yang simpang siur gitu, bahwa ini adalah klaster yang mana, bahwa terutama dulu ya kita masih ingat bahwa ketika COVID-19
01 yang terjangkit positif. Wah, itu ribut semua. Yang mana yang harus kita percaya gitu. Nah, kita berharap nanti hal-hal yang seperti ini ke depan tidak terjadi lagi. Bahwa ada satu sumber, bahwa nanti relawan-relawan kita ya itu nanti akan bekerja keras untuk menyebarkan berita-berita yang positif seperti ini. Kita kerjasama dengan Gugus, kemudian kita juga kerjasama dengan kawan-kawan media, ya persatuan-persatuan media nanti sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang positif. Tujuannya sekali lagi adalah kita ingin berbuat. Nah ini tadi ya, karena kita merasa bahwa harus memiliki common enemy, bahwa COVID-19 adalah musuh kita bersama, maka apapun, sedikit apapun yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara ini. Nah kami bersepakat di relawan ini ya untuk melakukan edukasi di dunia maya begitu kira-kira. Oke, nanti saya perdalam lagi. Saya ke Mas Sugianto lagi. Mas Sugianto, di lapangan kan tidak hanya Mas tidak hanya mewakili komunitas ojek tadi ya. Ada teman-teman PKL ya, pedagang kaki lima. Kemarin saya juga beli nasi bungkus gitu kan. Saya tanya gimana omset saat ini. Sebulan yang lalu saya tanya omsetnya 50%. Sekarang udah 70-80% hilang. Nah, seperti itu kondisinya, Mas. Untuk yang pedagang kaki lima. Betul. Ini jujur waktu bergerak untuk pedagang kaki lima ini spontan. Karena pada saat saya dapat orderan itu saya melihat pada malam harinya ada razia yang begitu. Mungkin kalau mereka tidak tutup disemprot gitu kan. Dan Mas Sugianto waktu itu memang mendapati ada razia? Ada. Ada. Yang melakukan razia siapa? Itu dan yang dirazia siapa? Pedagangnya. Pedagang yang mana nih? Yang punya toko? Yang nongkrong kopi-kopi gitu? Pecel lele. Yang warung-warung yang punya ruko-ruko gitu? Itu juga sama aja? Itu kurang paham karena kalau saya ini kemarin tuh memperjuangkan bagi pencari rezeki malam hari. Fokus ke situ aja saya. Karena kalau yang kayak ruko-ruko ini kan mereka dari pagi sudah mencari rezeki, sudah ada rezekinya. Sedangkan kayak nasi uduk nih, nasi goreng, martabak, roti bakar, bandrek dan lain-lain itu kan basicnya malam tuh. Mereka jualannya terbatas. Tergantung tempat nih, ada sampai Simpang Rimbu tuh ada jam 7 baru dapat tempat. Mereka beres-beres bongkar pasang tenda tuh lama tuh. Setengah 8 tuh udah beres semua lah ibarat kata kita bilang gitu. Jam 9 sudah ditutup. Laku belum, yang ada tekor, capek bongkar pasang. Gitu. Iya. Pun pendataan saya kemarin saya lakukan tuh karena sudah spontan sampai di mana kan saya sambil narik Grab ini, di mana saya dilempar di situ saya data. Timbul sampai ke Mendalu saya. Di Mendalu saya data, mereka tidak ada batasan, malah enak mereka mau jualan jam berapapun. Di Mendalu artinya udah masuk Kabupaten Muara Jambi. Betul. Udah bebas mereka jualan. Gitu. Makanya cuman saya ambil dua sampel lah istilah semua itu. Di situ saya berpikir ada instruksi Pak Wali itu, instruksi Wali Kota dengan adanya pembatasan jam 9. Maksud saya tuh seperti ini. Berikanlah mereka itu kelonggaran dengan aturan ya. Mereka tetap mengikuti aturan kesehatan yang sudah dilakukan. Protokol kesehatan mereka mengikuti. Karena menutup kan bukan solusinya. Solusinya kalau seperti mereka itu dibungkus. Kan seperti kita ketahui Jadi yang Mas Sugianto perjuangkan tetap dibuka, jangan ditutup jam 9. Tapi kalau mau beli bungkus. Iya, betul, dan bungkus. Ada protokol kesehatan gitu ya. Jadi dibikinlah suatu selembaran itu agar para pedagang itu mengetahuinya semua, jadi bisa mentaati. Kalau pengen ngasih efek jerah boleh. Karena ini pedagang belum saya kasih tahu juga efek jerahnya biar sama-sama enak. Kasih aja denda 100.000 bagi kalau yang melanggar uangnya bisa untuk sembako yang kena COVID dong. Betul kan? Kalau mustahil lah kalau istilah itu solusinya. Artinya yang Mas Sugianto mau ada keadilan antara jual yang siang dengan yang malam. Jualan yang malam. Betul. Gitu ya? Karena apa bedanya sih? Kalau siang enak dong mereka. Waktu panjang segala macam kan. Padahal interaksinya lebih besar. Kalau di malam hari
orang paling pengen yang lapar pengen beli aja itu, kan seperti itu. Kan itu yang seperti saya bilang, orang kan restoran-restoran ini sudah ada yang bekerja sama dengan GrabFood maupun GoFood. Orang pun tinggal dari rumah mesan teh. Kita aja yang belikannya kan seperti itu. Jadi karena ya itu seperti saya bilang, menutup bukan solusi. Apa yang Mas Sugianto perjuangkan ini bersama teman-teman sudah pernah disampaikan ke pemerintah? Oh, sudah. Pemda atau Pemkot atau Pemprov? Sudah. Kalau untuk Pemkot ini saya sendiri, ini saya bahkan meminta bantuan APLI yang sebelumnya saya minta bantuan ke Rudal juga ini. Oh, oke. Di sini mungkin saya bacakan poinnya aja ya. Ya, poinnya. Apa yang ini kepadanya? Kepada Bapak Wali Kota Jambi di Kota Jambi. Itu permintaan kami sesuai aturan kesehatan ini. Poin pertama itu di atas jam 9 malam berjualan dengan sistem kemasan atau dibungkus. Yang kedua, turut menghimbau pembeli jangan berkumpul setelah membeli makanan. Yang ketiga, memakai masker dan sarung tangan bila perlu bagi penjual ini. Penjual wajib ya. Yang keempat, menyediakan cuci tangan. Ini sudah ada yang tersedia juga. Tapi kalau instruksinya dirubah dengan sangat jelas, mereka insya Allah pasti mau mengikutinya. Ya, ini tembusannya pun kita ke Kapolda Jambi. Ada jawaban? Ya? Sudah ada jawaban? Diajak ngobrol gitu, diajak ketemu atau gimana? Kalau dengan saya sendiri belum ada sampai saat saya sendiri yang mengantarkannya ke kantor wali kota. Itu yang baik, itu yang diperjuangkan ya. Iya. Kemudian yang saya tahu nih ya, nggak tahu kalau di lapangan nanti kan pemerintah pusat APBN, provinsi juga APBD-nya direfocusing, di APBD kabupaten kota juga direfocusing, ada berapa miliar yang digunakan untuk jaring pengaman sosial dan lain-lain. Artinya kalau ada teman-teman yang terdampak seperti yang jualan malam itu, ada kompensasi yang akan nanti diberikan oleh pemerintah. Nah, sudah adakah itu di lapangan? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke segmen yang ketiga, pemirsa, di Dialog untuk Mujambi, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663885, 0741663885. Saya lanjut lagi ke sebentar Mas Farel ya, saya ke Mas Sugianto.
Artinya opsi dari pemerintah adalah banyak anggaran-anggaran yang sudah direfocusing ya untuk penanganan ini, jaring pengaman sosial dan lain-lain. Artinya teman-teman yang terdampak itu harusnya versi mereka memang sudah diadakan anggaran untuk bantuan itu. Saya tidak tahu nih sudah nyampe atau belum. Untuk pedagang atau yang mana ojol nih? Dua-duanya. Kalau ojol sampai sekarang saya belum mendapatkannya nih. Kan ada jaring pengaman sosial, ada kartu prakerja, gitu kan? Saya lihat kan. Terus ada apa lagi? PKH ya, program keluarga harapan ya, kalau tidak salah. Nah, yang gitu-gitu gimana? Tahu nggak mereka dan bagaimana cara mengaksesnya gitu, teman-teman tahu nggak? Kalau untuk jaminan pengaman sosial baru tadi ya saya coba sendiri ya. Kan saya dapat informasi juga tadi. Ya karena saya pun terkena dampak ya senang dong ada bisa bantuan. Nyampe kantor lurah setelah saya tanyakan orang kantor lurahnya aja nggak tahu. Jadi maksud saya tuh kalau memang belum tahu kali. Iya belum tahu. Ya maksud saya kalau memangnya pemerintah mau mengeluarkan suatu himbauan ke bawah dari misalnya dari camat ke lurah ya siapa sih yang berwenang di situ? Nah, dijelasin semua. Jadi masyarakat yang sudah berharap tadi sudah dari jauh-jauh tadi tidak kecewa. Mas Sugianto tunjukin enggak flyernya itu ke? Sudah saya tunjukin. Apa katanya? Belum ada Mas kata dia. Oh, belum ada. Iya belum ada kata dia. Makanya kan saya ada juga karena saya ini hobinya main Facebook juga. Saya bukain juga ini. Saya lihat komen-komenan teman semua kan gitu. Enggak ada juga. Mungkin besok saya berulang kembali lah. Iya, harus dicoba lagi kan. Mungkin belum nyampe nih ranting pesannya gitu. Duluan playernya. Iya. Playernya dulu. Baik, karena cepat bikin player. Oke, baik. Artinya niat-niat pemerintah niat pemerintah ada untuk membantu ya. Tapi mungkin di lapangan praktiknya mungkin tidak semudah itu mungkin ya. Mas Marin ada tanggapan terkait dengan miskomunikasi ini ya. Nah ini fakta-fakta yang kita hadapi dan kita di lapangan itu sangat menemukan fakta ini. Ini ada apa? Ini persoalan cuma satu komunikasi, satu adalah edukasi. Nah, apa yang dimaksud dengan edukasi? Artinya masyarakat harus diajarkan, harus terus dikasih tahu gitu. Misalnya, tadi kawan-kawan ternyata pedagang kaki lima sepakat loh. Bukan kami nggak mau ditutup, cuma kami bersedia untuk misalnya cukup memberikan layanan bungkus misalnya. Tapi kan ada juga pengunjung atau pembeli yang pengen makan di sini gitu ya. Yang ketika mungkin tidak disediakan tempat duduk mereka nggak mau beli misalnya. Kenapa? Karena tidak diedukasi bahwa saat ini pedagang-pedagang hanya menyediakan makanan yang hanya bisa dibeli untuk dibungkus. Nah ini persoalan-persoalan yang termasuk tadi misalnya ada pengumuman bahwa ada pengambilan sembako dan seterusnya. Tetapi begitu nyampe, nah kami di relawan ingin menjembatani dan memberikan informasi-informasi yang seperti ini. Maka relawan-relawan kita nanti juga dari semua kalangan. Ya alhamdulillah hari ini kita sudah menghimpun lebih kurang 240 relawan yang sudah membuka pendaftaran. Ya, sekarang kita sudah kondisinya adalah membuka pendaftaran. Kita sedang merekrut bahasanya seperti itu. Artinya karena ini adalah relawan, artinya memang kita berangkat dari kawan-kawan yang concern, yang ingin berbuat, ya ingin memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Nah, nanti kita juga akan masuk kepada semua segmen, ya kawan-kawan ojol kita minta ada menjadi relawan. Ya, ada apa informasi tentang kawan-kawan ojol? Apa informasi tentang kawan-kawan yang ada di pedagang kaki lima yang informasinya valid, yang bukan hoax misalnya. Nah itu kita akan sampaikan. Bisa juga memberikan jembatan informasi dari kawan-kawan di lapangan menjadi kepada pihak pemerintah atau dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Nah kita mencoba untuk bermain di sini, tapi basicnya adalah daring. Artinya basicnya adalah online. Informasi yang selalu kita sampaikan secara online. Mas Marin, teknisnya seperti apa urut-urutannya nih? Apa saja yang dilakukan nanti dalam relawan ini? Pendaftaran dulu atau pengumuman dulu? Nanti pekerjaannya apa? Sampai kapan? Kemudian teknisnya seperti apa? Baik, kita ini memang sambil jalan kita godok, kita benahi. Tapi sampai hari ini kita sedang melakukan pendaftaran. Ya, melakukan pendaftaran. Kita sudah membuat juga Google Form. Kita akan sebarkan kepada, dan untuk saat ini tidak hanya Jambi ternyata juga berasal dari berbagai provinsi, di luar provinsi juga ada, misalnya dari Riau, dari Muara Enim, Palembang, kemudian dari
Kota Jambi dari berbagai Jadi kabupaten. memang ini tidak terbatas seprovinsi. Ya, untuk fokus lokus kita itu ada di Provinsi Jambi, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita ini daring. Daring itu borderless. Borderless itu artinya tanpa batas, mana aja boleh. Tetapi fokus lokus kita untuk sementara ini ada di Provinsi Jambi. Kita pengen mendidik masyarakat Provinsi Jambi, khususnya di kalangan milenial, khususnya orang-orang yang memiliki media sosial. Kita itu yang dulu. Pendaftaran setelah itu nanti kita akan adakan yang namanya pelatihan atau nanti semacam pembekalan, ya. Dan ini kita lakukan juga nanti secara online. Kita menggunakan beberapa media seperti Teamlink, Zoom dan seterusnya. Kita akan melakukan pelatihan. Artinya nanti di pelatihan ini akan kita berikan yang pertama tentunya adalah semangat kerelawanannya. Ya, ini kami fokus sekali terhadap ini. Karena ini jangan ada yang nanya gaji habis ini nanti ya mau jadi relawan gitu ya. Karena ini semangat kerelawanannya, mengapa dia harus berbuat dan seterusnya. Ini materi-materi pelatihan kita. Kemudian mungkin teknis-teknis bagaimana apa yang dia harus lakukan. Kemudian nanti pelaksanaannya. Nah, di pelaksanaannya apa yang akan mereka lakukan? Yang mereka akan lakukan adalah itu tadi. Yang pertama menggunakan handphone mereka, ya media sosial mereka, karena menurut kajian kami di lapangan juga tidak ada yang tidak memiliki media sosial. Pak Farisi mungkin punya 3, Facebook, IG, kemudian Twitter. Apalagi Twitter. WhatsApp gitu ya, yang paling minimal 3 atau 2 gitu loh. Kami nggak bisa membayangkan kalau ini dimanfaatkan secara maksimal dalam hal yang positif, maka akan sangat positif. Nah, pelaksananya apa? Mereka akan menyebarluaskan informasi-informasi yang positif. Maka kita kerjasama dengan Cybercrime Provinsi Polda Jambi supaya yang disebarkan oleh relawan jangan pula nanti yang hoax gitu. Nah, jangan pula. Jadi nanti kita kerjasama dengan gugus tugas. Nanti kita juga men-share situs-situs resmi pemerintah tentang COVID. Nah, nanti di akhirnya kita ada monitoring, kemudian kita evaluasi. Nah, nah, itu mungkin urutan-urutan secara garis besar yang akan kita lakukan. Kalau ditanya sampai kapan, ya kalau urusan kerelawanan harusnya selagi nyawa kita masih ada kita harus menjadi relawan. Tapi khusus untuk COVID-19 ini nanti kita sampai nanti keputusan pemerintah bahwa COVID-19 ini istilahnya pergi dari usai dari Indonesia. Ya, bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol oleh pemerintah. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Mas Sugianto lagi. Saya penasaran nih. Mas Sugianto, teman-teman kan penghasilannya semakin menurun. Di satu sisi banyak mungkin ada yang berhutang, ada cicilan-cicilan segala macam. Karena banyak di rumah, listriknya nambah gitu kan, airnya juga nambah gitu kan, bayarnya bengkak gitu kan. Pemerintah kalau tidak salah ya memang ada potongan-potongan itu ya. PDAM yang kewenangan kota dipotong, kemudian listrik juga ya untuk yang 400 volt ampere itu ya. Memang ada itu dan dirasakan manfaatnya. Kalau yang 900 kan R1 yang tidak mampu ya. Kalau kami ini kan kebanyakan hidupnya mengontrak. Itu 1.300. Kan nggak kena. Mati kami. Makanya udah pusing. Itu. Makanya tetap nggak kawan-kawan driver ojol ini tidak bisa menerima manfaat pemotongan itu tadi, terutama listrik, karena kita itu hidupnya banyak di ngontrak, termasuk saya ini sudah hampir 10 tahun lebih di Talang Bakung ini ngontrak itu 1.300 itu tempat saya mengontrak itu. Jadi walaupun dia ada potongan, tidak pengaruh bagi saya karena tidak ada masuk ke level itu tadi kan, pembagian itu tadi. Makanya pemerintah itu kan harusnya kalau memangnya ada memberikan suatu solusi untuk masyarakat terdampak, dikaji dulu yang seperti saya bilang. Ini hidupnya nih ngontrak nih, kan banyak yang ngontrak daripada yang rumah sendiri ini. Kan seperti itu. Hal yang seperti itu kan harus diperhatikan benar itu. Kalau yang air memang ada potongan. Sudah bayar air teman-teman? Ada cerita-cerita gitu? Kalau air, kalau dari teman-teman saya nggak tahu juga karena saya sendiri pakai air sumur. Tidak ada diskusi sama teman-teman. Ya, belum karena beberapa hari ini jujur saya belum ada ke lapangan ini. Belum ada ngojek lagi karena kemarin saya fokus pedagang ini kan bantu ini kemarin. Sambil ini. Mas Sugianto tidak terfikir atau berdiskusi atau ada siapa yang membantu gitu, coba beralih profesi apa gitu yang coba dialihkan profesinya sehingga bisa menguntungkan, ada?
Jujur saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Teman-teman juga seperti itu. Iya, nggak basic. Artinya tetap bertahan di profesi ini ya? Iya, tetap bertahan karena kita usia sudah 37. Apalagi kalau nyari kerjaan sekarang kan semua kita harus punya kemampuan, batas usia seperti ini, apa istilahnya, titel kita seperti ini. Kalau saya kan sudah nggak masuk kualifikasi itu lagi, makanya saya tetap bertahan. Jadi cuma bisa sabar gitu. Iya, sabarlah. Nggak mau gimana lagi kan. Iya, tapi harapannya bantuan-bantuan pemerintah tadi ya, itu bisa diakses tepat sasaran. Makanya yang saya bilang, pada saat pembagian nasi bungkus oleh pihak Pemkot, itu saya apresiasi. Tapi alangkah bagusnya kalau dalam bentuk sembako. Kenapa? Kalau nasi kan hanya kita sendiri yang menikmati. Tapi kalau bentuk dalam sembako, ada anak istri di rumah yang menikmatinya. Kan seperti itu, keluarga. Kayak saya rasa kan sudah ada tuh, Mas Sugianto. Kan pemerintah kan mengklasifikasikan orang-orang miskin, ada ya? Betul, artinya kan ada bantuan memang yang bukan karena COVID ya? Betul. Tanpa ada COVID pun kan memang sudah ada yang miskin, pramiskin atau apa itu kan sudah ada. Dan memang sudah dikasih bantuan itu, bukannya memang itu, Mas? Jujur, kalau untuk di saya sendiri PKH nggak dapat saya. Di PKH nggak dapat. Terkait yang COVID ini, bantuan COVID ini ya, bantuan COVID ini pun itu yang saya dengar itu satu RT cuma dapat 8, 6, 4 kalau nggak salah. Karena ada teman saya RT juga cerita. 4 kakak maksudnya? Iya. Misal di satu RT itu didata dapatlah 100 kakak nih, 100 orang. Ya. Yang ternyata yang nyampe bantuan itu 8 paket. 8 paket. Dicari siapa yang 8 orang paling terdampak gitu berarti. Kalau memangnya seperti itu, kita semua terdampak. Betul kan? Terdampak semuanya. Gitu, iya. Ya, kalau memangnya itu harusnya bahasanya jangan semuanya didata dong. Jadi semuanya berharap. Kan seperti itu. Pemerintah menginstruksikan ke kecamatan, ke lurah-lurah, ke RT. Tolong Pak, carikan warga yang benar-benar terdampak. Yang di luar yang sudah memang dapat bantuan dari... Betul. Iya, yang lain-lain. Ya, jaminan-jaminan itu ya. Jadi, oke lah, dapatlah cuma 4. Mereka 4 itu aja, yang lainnya kan enggak. Jadi enggak ada yang berharap tadi. Ini semuanya didata. 100 kakak tuh 100 kakak tuh lah yang didata. Ternyata dari bantuan dari pemerintah cuma 8. Oke, Mas Sugianto, yang ada cicilan-cicilan itu masih ditagih sama pihak masih, kalau saya masih ditagih. Kalau tidak salah kan pemerintah sudah mengeluarkan itu ya. Karena bentar lagi sih selesai, bulan 6 selesai. Kalau mau minta kelonggaran tanggung juga, nanti mundur lagi kan. Nah, cuman alhamdulillah yang di bank nih yang kita dapat potongan, di luar yang pribadi. Kita gali lubang tutup lubang. Oke, baik. Mas Barin masih ada waktu nih kayaknya. Kalau jawabannya, pertanyaannya, kenapa saya harus gabung jadi Red Sea 19? Kenapa? Apakah karena hanya cukup dengan baring-baring terus bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu? Iya, itu pertanyaan menarik. Karena akan ada pertanyaan balik. Apa yang sudah Anda berikan untuk bangsa dan negaramu? Gitu loh. Sekarang apakah handphone yang kita miliki hari ini misalnya sudah seberapa banyak membawa manfaat? Nah, kita berharap kawan-kawan yang punya handphone itu juga memberikan manfaat untuk bangsa dan negara ini gitu. Artinya dari nge-share berita itu tidak berat ya? Tidak gitu berat seharusnya gitu loh. Tetapi tentu saja harus memiliki ilmu. Nah, disinilah kita koordinir ya. Di sini kita melalui Red Sea 19 inilah kita menginginkan ada hal-hal yang mungkin kawan-kawan sudah melakukan, sudah banyak yang melakukan gitu loh. Tetapi selama ini tidak terkoordinir. Kita menginginkan melalui melalui Red Sea ini kita menginginkan lebih terkontrol, lebih terorganisir gitu loh. Kalau ditanyakan mengapa? Ya kita haruslah berbuat untuk bangsa dan negara ini gitu. Nah, kita
kita ingin menghimbau nih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita kepada kaum-kaum milenial. Yuk kita manfaatkan handphone Anda untuk membantu pemerintah untuk menyebarkan hal-hal yang positif gitu lah, untuk mengedukasi masyarakat dan mengedukasi dirinya sendiri gitu lah. Nah, yuk kita bergabung dengan kami, kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memberikan hal-hal yang positif, terutama untuk melawan COVID-19 ini. Itu alasan ketika ditanya, kenapa saya harus bergabung? Anda harus bergabung karena itulah cara Anda. Ya mungkin kita punya keterbatasan untuk bergabung di medis, Anda tidak punya ilmu kedokteran, Anda tidak punya hak di bidang apa keperawatan misalnya. Untuk membantu sembako Anda sendiri harus dibantu. Tapi kalau ini Anda punya kan, nyumbang paling tidak apa pulsa paket yang juga bakalan habis gitu loh. Baik, Gitu loh, baik. kira-kira. Kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog untuk Mujambi. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Kita berada di segmen yang terakhir pemirsa di Dialog untuk Mujambi. Saya ke Mas Sugianto, driver ojol. Apa yang ingin disampaikan ke pemerintah maupun ke teman-teman ojol maupun ke masyarakat? Mungkin dari saya untuk para driver ojol, ya kita tahu semenjak adanya COVID-19 ini pendapatan kita sangat menurun sekali, tapi tetap positif, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya itu. Dan kepada pemerintah mungkin saya bisa berharap memberikan suatu peraturan atau instruksi itu berlaku adil terhadap semuanya, jangan berpihak pada satu tempat atau satu orang aja gitu. Jadi saling menguntungkan lah istilahnya kan. Jadi biar kita sama-sama enak, apalagi semenjak adanya COVID ini semua kita memang benar-benar terpuruk. Jadi selagi membuat peraturan itu yang berimbang. Jadi tidak ada kecemburuan antara satu dengan yang seperti yang dialami oleh para kawan-kawan kita pedagang kaki lima, yang berimbasnya pun kepada kami karena resto-resto tersebut kan ada yang bekerja sama dengan GrabFood maupun GoFood seperti itu. Jadi kalau bisa instruksi yang dikeluarkan oleh Pak Wali itu bisa dirubah. Di atas jam 9 bisa melayani bungkus sesuai dengan resto tadi melakukan kaidah-kaidah aturan kesehatan. Ya, baik, terima kasih. Mas Sugianto terakhir, Mas Bahren, singkat. Ya, pemirsa TVRI dan masyarakat Provinsi Jambi, kita hari ini sama-sama berduka, kita hari ini sama-sama sakit, kita sama dalam kondisi COVID-19 ini. Tetapi tentunya kita harus berbuat. Ya, kawan-kawan ojol tadi sangat positif dan kita harus positif tentunya. Tentunya kami ya selalu mengatakan jangan tanyakan
sebagai John F. Kennedy katakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kau berikan kepada negaramu. Nah, sedikit apapun itu sumbangsih kita secara positif kepada negara ini, itu harus kita lakukan. Maka kalau kawan-kawan bersepakat untuk itu, kami sudah membentuk forumnya, yaitu REDSI, Relawan Edukasi Daring COVID-19. Kalau mau, yuk kita bersama-sama untuk melawan COVID ini. Bangsa ini bangsa yang kuat. Baik. Terima kasih Mas Bahren, terima kasih Mas Sugianto atas kehadirannya, dan demikian tadi pemirsa dialog kita mengenai Jambi melawan COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita kembali lagi hidup normal. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas iya. Sugi.